Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa inna ta'lamu ta'limuna fil intifa' wal ifada wal istifada tadhakkur wa tadhkir wal hath ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa dalala ala al-huda wa nawina bidzalika islah qulubina wa qalibina wa ma alimahu Allah min salih an-niyyat anna la yadkhul niyyatana fi niyyatihim wa yadkhul a'malana fi a'malihim wa yaj'alna min ahli al-khair ma'a ahli al-khair fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kita kemarin belajar tafsir di surat Al-Baqarah sampai ayat berapa? Qulna ya Adamu 35, qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Kemarin kita bahas itu surga yang abadi atau surga untuk sementara aja. Juga wala taqraba hadhihi syajarah kita sudah bahas ya, pohon itu apa yang makan itu di antara atau waktu itu kita sudah paham ada yang bilang gandum, ada yang bilang kurma, ada yang bilang tapi ringkasnya hasilnya Allah Ta'ala melarang Adam sama Hawa makan dari satu macam pohon itu. Tapi mereka tidak, atau mungkin kita bilang lupa, lalai, jadi salah sedikit. Fatalaqa Adam Rabbi wala fatakuna minadh dhalimin. Oke. Pohon ya kan, pohon ini. Fa'azallahum asyaitanu anha. Itu kita sudah pernah jelaskan bagaimana syaitan tahu salah atau tahu bagaimana badan Adam. Adam itu dia bisa menipu, bisa masuk ke badannya. Jadi tahu Adam itu gampang saya mungkin bilang apa ganggu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi bagaimana bisa syaitan masuk ke surga? Itu bahas yang pertama. Fa'azallahum syaitan. Bagaimana bisa? Juga kenapa Adam bisa lupa? Allah Ta'ala suruh sama dia langsung. Adam jangan makan dari pohon ini. Tapi Adam makan. Biar kita faham, jangan salah faham. Itu di antara waktu Allah Ta'ala suruh Adam sampai sampai syaitan suruh Adam makan dari pohon tersebut, itu ada sampai di dalam riwayat hadis kalau tidak salah sampai 120 tahun. 120 tahun pasti lupa. Pasti karena sudah di dalam surga itu ada nikmat lupa salahnya atau yang Allah Ta'ala melarang ada. Jadi bisa ini satu. Yang kedua, dari awal kita sudah baca Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, ini ja'ilun fil ardi. Hikmah ini tulisan Allah Ta'ala Adam di bumi, bukan di surga. Setelah dia hidup di bumi, balik ke surga. Juga kalau kita lihat di riwayat-riwayat yang kasih umur Adam berapa? Siapa yang tahu? Ayo, sampai 1000 tahun. 1000 tahun Adam ya kan? Hidupnya 1000 tahun. Dalam riwayat hadis sahih, Rasulullah bersabda, Adam satu hari waktu Allah Ta'ala keluar dzurriyyahnya, seluruh anak Adam keluar, dia lihat ada satu yang cahayanya lebih. Tanya, wahai Tuhanku, ini siapa? Ini anakmu. Umurnya berapa? Dia bilang umurnya satu nabi dari Adam, anak Adam. Umurnya berapa? Umurnya 60 tahun. Allah Ta'ala bilang sama Adam, Allah bilang sama Allah Ta'ala, oh, ini sedikit, 60 tahun sedikit. Boleh tambah dari umur saya. Umur Adam berapa itu tadi bilang? Sudah, Allah Ta'ala sudah kasih tahu sama dia, umur kamu 1000 tahun. Ya. Bilang sama dia, wahai Tuhanku, boleh nambah 40 dari umur saya. Boleh saya kasih. Karena lama, itu 1000 lama. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala kasih atau potong dari umur Adam 40 tahun kasih ke Nabi Daud.
dalam riwayat hadis Nabi Daud. Oke. Di 940 malaikat maut datang. 960 ya, masih ada 40. Datang mau cabut ruh Adam. Adam masih tahu umur saya belum, masih 40 tahun. Bilang sama dia, wahai Adam, Adam bilang sama malaikat maut, belum, masih 40 tahun. Kamu sudah kasih atau bagi untuk anakmu? Enggak. Balik lagi ke Allah Ta'ala. Itu takdir, semuanya takdir, hikmah. Ada hikmah dari itu, nanti kita belajar di surat, di akhir surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala tanya Adam, wahai Adam, apakah kamu sudah kasih 40 tahun untuk anakmu? Bagaimana masih mau 40? Enggak. Di mana saksi? Ada saksi? Itu. Adam sama Allah Ta'ala mau saksi. Ya, Rasulullah bersabda, fa'ankara Adam. Adam ingkari. Tidak apa? Ya, ingkari dalam bahasa Inggris. Jadi dari situ Allah Ta'ala suruh seluruh anak Adam kalau ada perjanjian harus tulis. Harus ada saksi. Rasulullah bersabda dari cerita tadi. Karena Adam diingkari atau tidak terima yang terjadi itu, Allah Ta'ala suruh dia atau turunkan di Al-Quran, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun, sampai akhir ayat itu. Walhasil harus ada syahid, saksi. Ya, bagaimana jadi? Bagaimana Allah Ta'ala bilang sudah, Adam enggak mau kasih, ini untuk Adam 1000 tahun, untuk Daud 100 tahun. Ya. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma. Fa'azallahuma, lalu syaitan itu apa itu ya Natra? Menggaleng, apa itu bahasa Indonesia? Tafsirnya, enggak ada tafsirnya di depan kamu. Fa'azallahuma asyaitanu anha. Itu syaitan dalam riwayat, ada riwayat, tapi semuanya riwayat Israiliyah. Mungkin ada yang baca di tafsir Ibnu Katsir, fa'azallahuma itu bagaimana? Ada riwayat dari Bani Israel, tapi hasilnya syaitan ganggu. Ada yang bilang syaitan itu ganggu mereka atau melalaikan mereka dari luar surga. Ada yang bilang dia bilang sama ular itu bisa masuk surga keluar, masuk surga keluar. Bilang sama dia, bantu saya, sembunyi saya di mulutmu biar saya bisa masuk. Tapi seperti tadi kita bilang itu Israiliyat. Enggak Allah Ta'ala di Al-Quran tidak kasih tahu hakikatnya gimana. Syaitan masuk atau syaitan di badan Adam, atau ada riwayat yang bilang lewat istrinya Hawa. Ya, ada riwayat. Walhasil itu ilmu tambahan, tapi hakikatnya syaitan mengganggu Adam sampai Adam makan dari pohon tersebut. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Di surga itu ada apa? Fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nikmat-nikmat yang ada di surga. Mengingkarikan. Itu tadi. Nikmat-nikmat yang di surga. Ada apa itu? Bagiannya, cara badannya. Di surga tidak ada seperti sekarang pergi kamar mandi. Itu sebabnya setelah langsung makan, auratnya muncul. Ada dalam riwayat dia mau bibis. Sudah tidak bisa. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajahuma mimma kana fi. Ya. Dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Subhanallah alazim.
Fa mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Di sini yang kita harus berhenti sedikit. Wa qulna ihbitu ba'dukum, dan kami berfirman turunkanlah. Oke. Kalian. Yang saya mau berhenti di sini kalian. Kalian siapa? Kalian. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din. Ba'dukum. Ini baru Adam sama Hawa. Ya. Qulna ihbitu dalam bahasa Arab ihbitu itu lil jam'. Siapa? Adam dua sama Hawa dua. Nah, berarti ada satu lain. Lain itu siapa? Syaitan. Syaitan. Juga lihat di akhir ayatnya ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Di ayat yang berikutnya qulna ihbitu minha jami'an. Ada ayat yang berikutnya, bitu minha jami'an, seluruh turun dari surga. Di sini dalam riwayat hadis Adam sama Hawa dan Syaitan. Ba'dhum qulna bitu minha jami'an, qulna bitu ba'dhukum li ba'dhin adu. Allah Ta'ala sudah bilang sama Adam sebelum dia ikut Syaitan, langkah Syaitan di surga, bilang sama dia ini adu lakum. Tapi biar kita faham, kadang-kadang kita sudah tahu ini salah tapi masih lanjut. Ya, Adam enggak. Adam lupa. Kita baca di surat Taha, wa asa Adam rabbahu fanasi, lupa. Beda. Kenapa nasi? Itu hikmah. Karena Allah Ta'ala mau Adam di bumi. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu. Jadi ada ahli tafsir masukin juga ular. Kalau ceritanya benar, syaitan bisa masuk ke surga lewat ular itu, ini lihat ular masuk kita juga. Ular bisa gigit kita, bisa ganggu manusia. Macam seluruh macam, bukan macamnya anaconda atau kobra atau enggak, seluruh ular itu masuk musuh kita. Oke, musuh itu dendam atau musuh apa? Enggak, sudah Allah Ta'ala bilang adu. Tidak terima. Oke. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'dhin adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalian menjadi musuh bagi yang lain. Musuh-musuh. Musuh itu jadi macam. Ada musuh suami sama istri. Inna min azwajikum, inna min abnaikum wa azwajikum aduwwan lakum fahdharuhum. Inna min itu tabi'ir. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab tabi'ir itu ada kadang-kadang di antara istri dan suami jadi musuh. Ya, bagaimana itu? Jangan takut ya Natra ya kan? Kamu lihat ya Allah takut ini. Ada kita dengar cerita-cerita kadang-kadang istri sama anaknya bunuh suami. Atau kebalik, kemarin cerita di Mesir. Ada satu perempuan sama anaknya bunuh suami. Ada satu di Yaman, ada satu di Arab Saudi, laki-laki dia bunuh istrinya. Itu inna min azwajikum. Azwajikum bukan maksud istri aja. Enggak, istri dari pasangan. Ini suami, kadang-kadang suami bunuh istrinya jadi musuh. Sampai dia bunuh, itu naudzubillah. Itu musuh satu macam. Yang kedua ini musuh syaitan. Syaitan kita musuh sama syaitan itu sampai hari kiamat. Tapi istri macam istri sama suami itu kadang-kadang sedikit, jarang. Tapi tetap ada. Saya waktu di Yaman ada satu orang bunuh ayahnya. Naudzubillah. Ini adu, mas adu. Terus Syekh, bagaimana agamanya? Bagaimana itu masalah lain. Tapi di antara anak kita ada seperti itu ya ada. Syekh mungkin ayahnya jahat sama anaknya, tidak kasih hak, tidak kasih, itu masalah lain. Tapi sampai dia bunuh ayahnya itu musuh. Ya, kita musuh sama hayawan-hayawan lain seperti tadi ular contohnya. Musuh. Hayawan lain itu bisa masuk. Tapi musuh syaitan itu yang musuh abadi. Sampai dia masuk neraka.
dalam riwayat hadis kita baca Al-Quran, ada hadis khutbah namanya khutbah syaitan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Yang di surat Al-Ibrahim atau Al-Hujurat. Ya, kamu yang ikut saya. Sudah, dia di dalam neraka tapi masih bilang sama kita, saya tidak paksa sama kamu. Kamu yang ikut saya. Ya, naudzubillah. Nasallahu salamah wal afiyah. Qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Oke. Kalian ada di tempat tinggal musuh bagi dan bagi kalian ada di tempat tinggal dan kesenangan sih. Ya, di bumi sampai waktu yang ditentukan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Mustaqar ini lihat orangnya biasa seperti kita tahu. Kadang-kadang masih muda sudah dapat istri, dapat rezeki, punya rumah. Jadi ini istiqrar, namanya istiqrar. Fulan mustaqir, sudah tidak pergi kemana-mana. Tapi orangnya ada orang lain. Itu sampai kita faham kenapa bilang Arabi, bilang sama orang Arab yang dulu namanya Badu Rohal. Rehlah. Badu Rehlah itu. Badui. Bagaimana Badui itu? Dia cari tempat yang ada air. Mungkin musim ini ada di tempat ini ada air, sudah tinggal. Sudah kering, tidak ada tempat, pergi ke tempat lain. Ini Arab zaman dulu bukan seperti sekarang. Sekarang sudah jadi kota-kota, sudah beli rumah, tinggal di rumah tersebut sampai dia wafat. Habis itu anaknya terus. Zaman dulu enggak, Arab dulu yang namanya Badui, mereka tidak tinggal di satu tempat. Tapi istiqrar itu namanya istiqrar, tempat tinggal. Oke. Wa mata'un ila hin. Wa mata'un ila hin. Hin itu kita baca di surat hal ata 'alal insani hinum minad dahr. Hin. Satu waktu. Sampai waktu yang tertentu. Itu kapan? Mata'un ilahi. Ada mata'un ilahi itu yang umur setiap orang. Kamu berapa tahun? 60, 65, 70, 75 itu ini namanya hin. Tapi hin kamu sendiri aja. Tapi hin yang luas, hin yang umum itu sampai hari kiamat maksudnya. Anak Adam sudah wafat, kita bilang setelah 1000 tahun sudah wafat. Tapi anaknya sampai kapan? Sampai idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai idza syamsu kuwirat wa idza nujumu qadarat, sampai al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, sampai ya Yunus taqrab nazalzalat as-sa'ati syai'un 'azim yauma tadal. Itu sudah selesai, ada waktunya, sudah selesai. Yang tertentu. Wa mata'un ila hin fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Adam setelah makan dari pohon tersebut rasanya salah. Sudah langsung Allah Ta'ala tegur sama dia, wahai Adam, saya sudah suruh kamu jangan makan. Kenapa? Ya sifat orang mukmin harus setelah salat itu balik ke jalan Allah Ta'ala. Sampai dalam riwayat hadis sahih Rasulullah bersabda, itu yang namanya salat taubah. Kita faham orang Indonesia banyak yang melakukan salat taubah. Itu dalam riwayat hadis, barang siapa yang melakukan dosa atau maksiat itu, setelah dia selesai ingat, ya Allah Tuhan saya bagaimana, dia salat 2 rakaat, doa dalam salat tersebut, minta mohon maaf atau seperti minta ampuni dosa, Allah Ta'ala terima taubatnya. Sifat mukmin harus seperti itu. Sampai Rasulullah bersabda, dosa orang mukmin, lihat dosanya seperti gunung atasnya. Seperti gunung, takut dia jatuh. Tapi orang munafik, Rasulullah bersabda, lihat dosanya seperti lalat. Taruh di wajahnya, bilang gini, selesai.
Jadi kita harus perhatian sama iman kita, harus perhatian sama dosa-dosa. Nggak ada yang maksum. Maksum itu tidak ada kecuali nabiyin, para nabi. Itu yang maksum. Artinya maksum apa? Tidak mungkin melakukan dosa atau maksiat. Yang biasa pasti ada waktu mungkin dia lalai, mungkin dia lupa, mungkin dia ikut hawa nafsu, mungkin dia lemah di depan yang di hadapannya yang mungkin kita bilang menggoda, harus faham. Tapi ahli ibadah, ahli iman, ahli taubat, kalau dia rasa saya salah, balik lagi istighfar. Kita baca di Al-Quran, walau innahum dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Itu sahabat. Allah Ta'ala kasih tahu orang sahabat kalau mereka setelah dosa datang, itu zaman Nabi. Mereka datang ke Rasulullah minta doa biar ampuni dosanya, Allah Ta'ala terima. Sampai hadis orang Badui itu yang setelah Rasulullah wafat juga dia bilang datang ke dekat makam Nabi, baca ayat ini, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang Badui itu bilang, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, walau annahum idzalamu, kalau mereka jahat sama diri sendiri, datang kepadamu, tapi kamu sudah meninggal, saya datang ke sini, minta apa? Istighfar. Rasulullah sudah wafat. Dalam hari tersebut dia mimpi. Yang pegang hujrah itu mimpi. Bilang sama dia, pergi ke orang Badui yang tadi namanya fulan, si fulan ini, cari, bilang sama dia, sudah Allah Ta'ala ampuni dosanya. Ini balik ke hati. Balik ke rasa imanmu. Itu yang penting. Kadang-kadang ada beberapa orang yang melakukan dosa, tapi tidak lihat ini dosa. Biasa aja. Itu musibahnya atau balaknya lebih dari orang yang lihat saya orang berdosa, ya Allah ampuni dosa saya. Sampai Al-Imam Ibn Athaillah di buku Al-Hikam bilang, rubba ma'asiyatin awrathat fi qalbi sahibiha dhullan wa istighsara. Kadang-kadang ada beberapa orang melakukan maksiat besar atau kecil, tapi di dalam hatinya rasanya, ya Allah kenapa seperti itu, ya Allah ampuni dosa saya, ya saya salah, saya mungkin ini sebab ini mungkin saya masuk neraka, na'udzubillah, ya terus sampai jadi wali atau jadi orang saleh. Juga ada kebalik. Ada beberapa orang, saya sudah istiqamah, saya sudah salat, saya puasa, Allah Ta'ala tidak mungkin siksa saya karena saya ahli ibadah. Sampai dia rasa sombong. Na'udzubillah, itu jadi ahli neraka. Jadi harus kita rendah hati. Harus kalau kita melakukan salah, minta istighfar, taubat kepada Allah Ta'ala. Fatalaqa Adam rabbihi kalimat. Apa itu kata Adam? Apa kata-kata ini? Lihat, kemudian Adam menerima berapa kalimat dari Tuhan. Fatalaqa Adam rabbihi kalimat. Apa itu? Jelasnya di mana? Di surat Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seluruh yang ikut hafal ayat ini. Rabbana zalamna. Ayo ulang lagi. Ulang sama saya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adam, ini kata yang Allah ini. Ini aja. Setelah Allah Ta'ala bilang sama dia, jangan makan, dia ikut syaitan. Itu datang ke atau balik atau rasa sedih seperti itu, doa sama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala terima. Fataba alaih, langsung. Innahu huwal ghafurur rahim, la ilaha illallah. Lalu dia subhanahu wa ta'ala pun menerima taubatnya. Kenapa? Karena sesungguh Allah Ta'ala maha menerima taubat, maha penyayang. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, hafizakum, walhamdulillahi rabbil alamin, hafizakumullah.